Halo, Oke, baik. Selamat malam, Bapak Ibu. Jumpa lagi bersama saya, Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Dan malam hari ini kita akan membahas mengenai bisnis dari Cocoa Flavano, bisnis Forever Income Training ya, dan akan dibawakan oleh seseorang yang begitu luar biasa ya. Beliau adalah seseorang yang juga sudah memiliki pengalaman dan jam terbang yang sudah cukup luar biasa ya. Mungkin Bapak Ibu yang ingin tahu bagaimana tips dan juga motivasinya dari beliau nanti bisa kita dengarkan bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Kita langsung saja panggil ke Bapak Yanto. selamat malam. Halo Pak Selamat Yanto, malam, selamat Pak Yanto. malam. Sebentar. Oke, Pak Yanto. Ya, ya, suara saya kedengaran nggak? Oke, jelas Pak. Oke, Oke, baik. Mau langsung dimulai saja Pak Yanto? siap. Oke, siap. Oke, untuk Bapak Ibu, nanti seperti biasa bisa, jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Dan juga nanti kalau misalnya ingin bertanya melalui mikrofon juga bisa, tentunya kami akan mempersilahkan Bapak Ibu semua. Nah, untuk demi kenyamanan bersama, saya pastikan untuk meng-unmute sebentar ya selama Pak Yanto menjelaskan materinya. Sudah muncul ya, Pak? Silakan. Oke, full screen. Halo, Pak Yanto. Ya, halo. Halo, oke. Baik. Oke, Sudah muncul ya, Pak ya? oke. Oke, baik. Silakan, Pak. Halo, selamat malam. Terima kasih Bapak dan Ibu semua yang selama ini perkenalkan ya. Nama saya Yanto, saya dari Bekasi. Oke, sebelum saya lanjutkan, hari ini khususnya Fit Forever Income Training. Kebetulan materi adalah Start Your Engine Part 5, Follow Up dan Closing. Nah, apa sih follow up? Jadi Bapak dan Ibu, follow up sebelum ada follow up terlebih biasanya ada namanya ada presentasi ya. Terus ada juga mungkin calon member atau customer dibawa ke pertemuan ya seperti business preview atau calon customer Anda atau calon member aja dibawa ke Zoom. Nah, gimana kita akan bahas sharing mengenai follow up dan closing. Next. Terjadinya closing adalah karena follow up. Saya setuju dengan ini. Karena gini, ketika kita lagi presentasi ya, setelah selesai presentasi, endingnya kita harus follow up calon customer. Nah, gimana kita akan nanti sharing gimana follow up yang efektif. Next. Nah, setelah presentasi biasanya tidak semua orang akan berkomitmen untuk bergabung di bisnis FAE. Pada saat itu juga, yaitu kenapa Anda perlu melakukan follow up, ya. Karena follow up adalah penting. Jadi ketika di presentasi dia belum closing, nah kita harus melakukan tindakan follow up supaya apa? Supaya nanti endingnya akan closing. Next. Nah, follow up maksimal 2 kali 24 jam setelah di presentasi. Oke, kenapa? Next slide. Nah, tingkatkan exposure FAI ke calon prospek Anda menurut penelitian jumlah exposure sampai prospek join adalah 4 sampai 6 kali. Oke, next dulu. Nah, alasan maksimal 2 kali 20 jam prospek harus mulai di follow up itu karena apa? Satu,
Karena prospek Anda sedang bersemangat dari pulang presentasi acara BP offline atau offline. Nah, belum banyak pertanyaan dan minta pendapat kepada orang lain yang ditakutkan, ia akan memberikan pikiran-pikiran yang negatif kepada prospek Anda terhadap bisnis jaringan. Nah, tutup exposure kedua untuk jatuh exposure ketiga dan begitu seterusnya sampai mereka join. Oke, contohnya gini. Ketika si calon prospek atau calon customer ya, calon member ketika diundang ke sebuah pertemuan, misalnya bisnis preview. Wah, ini si customer atau si calon member itu bersemangat banget. Oh, ini bisnis bagus, potensial bagus ya, atau bisa produknya bagus, bisa bantu banyak orang. Nah, tapi hari itu juga si calon member ini belum katakanlah belum join. Nah, dia mungkin masih ada beberapa pertimbangan. Nah, tugas kita adalah follow up sepatnya. Nah, kenapa 2 kali 40? Kalau nggak sempat di follow up, biasanya kenapa sih calon member itu akan tanya-tanya ke temannya ya, yang pernah jadi MLM dan sebagainya. Makanya tugas kita segera untuk follow up. Ya misalnya ketika ditanya ini produknya bagus, ini bagus, biasanya paling sering saya nggak ada modal. Ya. Nah, ya, kita tutup ketika nggak ada modal, kita harus jawab pertanyaan itu. Supaya apa? Supaya mereka bisa kita kasih solusinya. Kalau begitu ada pertanyaan misalnya nih, aduh saya nggak ada modal misalnya. Tapi kalau nggak kasih solusi, ya udah jadi mereka jadi hambar. Atau katakanlah gini, produknya mahal, kita biarkan nggak dijawab. Nah, itu akan jadi celah baru lagi. Makanya jika ada pertanyaan ya exposure kedua kita langsung tutup. Supaya apa? Supaya keberatan handle objek kita bisa langsung selesaikan. Jadi kita akan setiap ada pertanyaan harus kita selesaikan. Kenapa tidak muncul pertanyaan berikut lagi dalam tanda kutip? Si calon member jadi masih gantung. Dia akan cari ke sana kemari. Apa si orang yang mengundang atau si yang diajak si upline-nya atau itu tidak bisa memberikan jawaban yang menurut dia itu jelas gitu. Makanya dia akan cari ke sumber-sumber yang lain. Maka saya ada pertanyaan kita close atau next next. Nah, follow up yang efektif seperti apa sih? Maksimal 30. Jadi setelah acara biasanya setelah acara bisnis itu biasa orang bikin lingkaran atau bikin circle. Supaya apa? Supaya langsung di follow up satu persatu undangannya. Atau kita bikin table talk kecil setelah bawa calon mitra Anda, kita diskusi lagi, kita jawab apa-apa yang masih kendala. Untuk apa tujuan endingnya untuk closing. Hal-hal apa yang jadi kendala-kendala. Nah, ketika orang lagi hot atau ya kita bicara temperaturnya lagi bagus, ya kita langsung eksekusi. Selesaikan itu juga. Jadi apa yang keberatan kita jawab. Baik produknya katakanlah pertanyaan paling itu nggak ada modal. Ya produknya mahal, nggak bisa ngomong dan sebagainya. Kita langsung bisa kasih penjelasan. Oke. Jadi paling efektif adalah maksimal 30 menit. Oke. Terus bangun kedekatan dengan dan kenyamanan atau terapkan asnali. Apa sih asnali? Jadi kita ke customer atau ke calon prospek kita, calon member kita terapkan adalah asnali. Apa sih asnali? A-nya adalah attention. Jadi ke calon kita kasih perhatian. Jadi setelah kita ada presentasi, setelah kita ketemu, setelah kita visit, nah ketika belum closing ya kita ketemu untuk follow up ya kita terapkan namanya asnali attention. Misalnya kas ketemu ya misalnya, waduh kamu kelihatannya hari ini bisanya fresh banget. Hari ini kalau yang perempuan cantik banget. Atau ya kita puji dia, kasih perhatian seperti apa. Jadi ketika kasih perhatian yang positif, dia juga akan energi akan jadi positif. Nah, orang lebih suka dikasih perhatian, ya. Jadi sebagai kasih perhatian, ya itu udah poin plus buat
buat kita juga supaya apa? Memberikan energi yang positif kepada si calon member. Berikutnya S. Jadi ketika ketemu customer, S itu adalah smile. Jadi Bapak dan Ibu ketika kita meng-follow up ya, di berikutnya kita harus banyak senyum ya. Karena senyum ia akan memberikan dampak yang positif. Jadi pada kita prospek cemberut ya, dampaknya ini cemberut kenapa? Ada problem atau apa? Jadi kita harus selalu tersenyum. Apapun kondisi kita, ketemu di depan klien, kita harus confident ya, bahwa senyum adalah ya kasih senyum yang tulus ya, jangan senyumnya terlalu dibuat-buat. Supaya apa? Ketika tersenyum, klien kita juga nyaman ya. Oke. Berikutnya adalah N ya. N-nya apa? N-nya adalah name. Jadi banyak ketemu, tiba-tiba kita prospek ketemu teman lama. Ya, ini ada bisnis bagus, teringat teman lama. Ya, mungkin teman sekolah. Dulu waktu sekolah panggilannya botak. Atau panggilnya siapalah. Nah, karena ketika dulu sekolah kan banyak nama-nama yang kita pakai ke teman-teman. Nah, pas ketemu, kita tanya bisnis, ya kita nggak boleh panggil nama waktu sekolah dulu misalnya. Botak, apa kabar nih? Ya, apa kabar kan nggak nyaman. Ya, kita panggil bisa panggil namanya atau panggil Pak apa. Kadang kita semi formal atau semi nggak formal. Gimana Pak kabarnya dan sebagainya. Kita orang lebih senang dipanggil namanya. Jangan panggil nama ya, nama nama dulunya gitu, nama bekerja dan sebagainya. Jadi name. Jadi lebih suka orang lebih nyaman akibat dipanggil namanya. Oke, A-nya Asnali. A-nya apa? Adalah ya. Oke. Oke, bentar. Sinyal saya agak putus-putus. Oke. Ya. Oke, saya lanjutkan. L-nya adalah sebentar, dia agak putus-putus dikit. Oke. Nah, berikutnya adalah tadi name adalah apresiasi. Bahwa orang lebih suka diapresiasi juga. Jadi ketika ketemu calon prospek kita kasih apresiasi misalnya. Jadi teman kita ketika kita kita layanin. Jadi kita ketika kita mau follow up bisa kita layanin. Mereka akan senang ketika dilayani tanpa beda-bedain. Oh sih ini statusnya dia lebih baik di atas kita kasih layanannya berlebihan. Atau si C dia lagi kondisinya nggak bagus, kasih pelayan nggak maksimal. Ini yang bikin orang nggak nyaman. Jadi teman-teman kita dikasih apresiasi, itu akan bikin kita nyaman, tidak ada batas. Ya. Nah berikutnya ini paling penting L-nya adalah listen atau listening. Jadi kebanyakan orang ketika kita berprospek, kita ini sebagai yang memberikan informasi yang terbagus adalah listen atau mendengarkan. Ini kebanyakan orang kalau lagi si customernya, calon member kita bercerita, kita selalu pengennya menerangkan apa yang kita sampaikan. Nah, jadi kita nggak tahu kebutuhan dia apa. Jadi kalau saya biasanya ketemu customer, saya bicara nggak banyak. Ketika saya apa kabar, dia akan jawab ke dia, gimana Bapak sukses membangun bisnis ini? Saya dengerin aja. Nah, apakah saya ini Bapak, apa yang Bapak butuhkan sehat atau finansial? Kita dengerin kita satu pertanyaan, biarin mereka bercerita. Kenapa? Semakin customer kita banyak bercerita, memudahkan kita untuk nanti mengclosing. Dibanding kita yang cerita, karena kita nggak tahu keinginan si customer apa. Need-nya apa sih customer itu? Jadi kalau customer yang cerita, kita lebih mudah menganalisanya. Oh ini ternyata customer ini atau calon member ini dia butuhnya sehat nih. Kalau butuhnya sehat, close kita aja bahas kesehatan aja, bahan manfaat produk jangan kita bicara bisnis. Karena apa? Dia nggak nyaman di ngomong bisnis ya. Mungkin keuangan dia sudah bagus. Itu.
Nah, ternyata si calon member ini dia lebih fokus ke income, mau tambahan penghasilan atau dia punya impian dan sebagainya. Ya kita fokusnya bicara di situ. Ya produk adalah garis besarnya aja. Nah, ketika jadi pendengar kita akan mudah nantinya untuk mengeksekusi apa sih kebutuhan si calon member ini. Ya. Nah, berikutnya adalah asnali, berikutnya ada L. L itu adalah interest. Ya. Gimana interestnya? Jadi kita harus kasih apresiasi buat benar-benar kita interest ketika dia bercerita ya kita interest mendengarkan, kita semangat memperhatikan. Jangan kita tidak interest dengan apa gesturnya dia, ini dia. Ya apa yang kita mau jangan seperti itu ya. Jadi salah bangun kedakan dengan kenyamanan customer ya kita terkait ya tali A-nya adalah apa? Attention, S-nya adalah kita senyum, N-nya name, A-nya appreciate, L-nya listen, I-nya interest. Itu salah satu untuk membangun kedakan dengan calon member atau calon customer. Oke. Nah, gimana mencari hot button prospect? Nah, itu tadi. Jadi ketika kita jadi pendengar yang baik, kita akan tahu apa sih kebutuhan si customer, apa sih kebutuhan calon member. Tapi kalau dia lagi customer lagi cerita, ya dia lagi bercerita, calon member kita cerita, dia butuh ini kita potong terus kita nggak tahu. Ini ujungnya mau kemana nih? Karena setiap dia cerita kita potong, cerita kita potong. Biarkan dia cerita dulu. Kenapa? Kita gampang nanti analisanya nih. Saya selalu lakukan hal itu. Kenapa? Jadi ketemu orang pasti closingnya efektif. Karena kita tahu sejauh mana customer itu bercerita. Kalau kita begitu customer ngomong, oh ini biasanya kita ngomong flavanol. Begitu customer ngomong coklat flavanol, dia ngomong coklatnya coklat ini mahal bla 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 bla, ya sudah biarin dia cerita dulu nih. Dibanding-bandingin silahkan. Nggak apa-apa, kita dengerin dulu aja. Baru ada timingnya masuk, kita masuk. Biarkan mereka selesai. Nah, kebanyakan kita ya, itu begitu kasar ngomong kita potong terus. Karena apa? Merasa kita yang paling tahu. Tapi sebagai seorang kita untuk mudahkan follow up, ya biarkan customer bercerita dulu. Kita dengarkan dengan baik. Semakin customer bercerita banyak kita dengerin, dia respect loh ke kita biasanya. Dibanding kita setiap dia bicara kita potong, dia bicara potong. Karena follow up kita endingnya apa? Kita closing. Nah, setelah tahu hot buttonnya baru jawab dengan jawaban yang tepat. Nah, hot buttonnya apa nih? Katakanlah dia pengen produk. Dia punya problem misalnya apa? Oh, dia punya problem misalnya gula darahnya tinggi. Ya kita tinggal cerita bahwa flavanol bagus untuk mengatasi gula darah. Kita cerita dasarnya apa? Ya kita terangin kandungannya apa, ini apa kita terangin. Jadi dia merasa ada nilai lebihnya ketika kita udah hot button. Tapi kalau kita nggak tahu, nggak dengerin, dia taunya pengen tahu produknya, kita malah bicara MP-nya, nggak nyambung. Artinya nggak jadi closing. Nah, apa yang kita bahas biasanya seputar kesehatan, kebutuhan, impian, dan harapan. Nah, arahkan si calon member, ya topiknya arahkan kesehatan, kebutuhan, dia butuhnya apa nih? Impiannya apa? Harapannya apa? Nah, kita datang untuk memberikan solusi. Itu. Next. Nah, topik yang disampaikan antara biasanya adalah modal. Ya, ini customer modal, kita bisa modalnya karena bisnis di FAI biasanya modalnya kecil, resikonya kecil, keunggulan produknya, company profile-nya, produknya, legalitasnya, support sistemnya. Ini topik-topik yang bisa disampaikan. Jadi paling enggak kita sebagai ini punya guideline-nya apa. Jadi kita tahu. Jadi kalau bicara biasanya apa? Oh, modalnya kejangkau kok. Dengan bisnis 4,5 kita udah punya bisnis. Resikonya hampir risikonya kecil karena modalnya terjangkau. Keunggulannya apa? Kita punya paten. Ya, legalis kita sudah jelas. Nah, company profilnya gimana? Kita bisa bahas. Produknya gimana? Dan sebagainya. Next. Nah,
Tip menjawab keberatan prospek. Ya, oke. Intinya ketika ketemu customer kita jangan selalu debat, ya, ya. Karena apa? Ketika kita berdebat, kalau debatnya, kalau kita berdebat customer nggak nyanyi. Ya tujuan. Jadi kita jawab biasanya, oh ini produknya mahal. Misalnya nih, ini udah awal perdebat, produknya mahal. Oh enggak, karena kandungan gini-gini. Nah ini udah ada perdebatan. Oh produknya mahal. Saya biasa jawab setuju sih. Jadi dia merasa nyaman. Jadi ketika ngomong produknya mahal, saya jawab setuju. Kenapa? Kalau saya, oh enggak, karena produknya ada patennya, ada ini, udah kita udah mulai debat nih. Saya jawabnya, misalnya ada satu pertanyaan, produknya mahal, saya jawab setuju biasanya. Oke, kita tadi tulis baik kita kebutuhannya apa. Nah, jawab dan kasih solusi atas keberatan yang sebenarnya. Balik lagi, topik umumnya kita bahas nanti kita, oh harganya mahal. Biasanya nggak ada waktu, nggak dapat izin pasangan, ya nggak ada keahlian menjaga bisnis, pengalaman masa lalu, main di network selalu gagal, pindah lagi, gagal, pindah lagi. Ya ini topik-topik yang sering terjadi ketika kita follow up. Kita akan bahas satu persatu. Next. Contoh, ini kita paling sering Indian itu hampir di di beberapa bisnis apapun sering orang banyak tanya, harganya mahal. Ya, ketika ada calon member tanya harganya mahal, tadi jawabnya apa? Satu, kita nggak boleh debat. Dan kita harus tahu ada dua, nggak boleh debat, kita ketemu hot buttonnya apa sih? Saya jawab harganya mahal, saya jawab setuju. Atau saya jawabnya iya. Terus kita terangkan, mahal dibanding apa? Dan apakah ada produk yang sejenis yang diketahuinya juga? Dan manfaatnya apa? Ada uji klinisnya enggak? Ada patennya enggak? Nah itu. Jadi ketika tanya harganya mahal, jangan kita sekali-sekali bilang harganya mahal. Oh, enggak, harganya murah kok. Enggak bisa. Karena apa? Ketika kita langsung debat, kita konfrontasi, biasanya si calon member sudah enggak nyaman. Kita harganya mahal, saya sih jawabnya setuju. Ya. Nah, contohnya misalnya gitu. Kita bicara harga ayam 15 juta. Oh, mahal banget harga ayam 15 juta. Tapi kalau ayamnya bertelur emas gimana? Pasti murah jawabannya. Sama juga, kita ngomong coklat, harganya mahal. Tapi kalau coklat kita bisa manfaatnya untuk kardiovaskular, bisa untuk orang stroke, bisa orang diabetes, bisa menurunkan badan terus. Nah, itu baru kita paparkan. Jadi intinya Bapak dan Ibu, ketika ada pertanyaan harganya mahal, jawabannya selalu kita jangan debat. Kasih ya kecil, setuju, ya, iya. Ya, supaya apa? Supaya kita nerangin ke depannya jauh dia lebih terbuka dibanding kita udah kasih debat di muka. Oke, next. Oke, sering kita ketemu calon member ya atau selalu tanya nggak punya waktu. Bisnis ini bisa dijalankan kapan saja, di mana saja, baik via sosmed dan sebagainya. Ya, jadi kalau waduh nggak ada waktu sih, saya jawab iya, iya sama. Dulu saya juga nggak ada waktu. Nah, saya dulu juga kerja, juga sibuk, banyak kerja, gak ada waktu deh. Ya, jadi kasih jawaban yang nyaman dulu. Samain dulu frekuensinya. Jadi Bapak Ibu yang sudah belajar NLP jadi lebih mudah jawabannya. Jadi kalau ngomong gak ada waktu, iya. Saya jawab iya. Iya sih, dulu saya gak ada waktu. Ya. Jadi ketika diajak baru kita terangin, gak ada waktu. Ya, Tuhan kasih waktu kita 24 jam. Nah, ya pagi bangun kita itu kita breakdown, biasanya saya gitu juga, atau kita kerja dari masuk dari kerja orang kerja jam 8 pulang jam 4, ya sebenarnya masih ada waktu. Dan justru ini biasa saya ini solusi, apakah kita akan kerja terus? Ini solusi kamu loh. Ya, untuk waktu kita panjang. Dulu waktu saya cerita juga. Jadi dulu waktu saya kerja kantoran sama, nggak ada waktu.
Tapi sekarang jadi ML waktunya, oh aduh, kita yang atur, kita yang tentuin, ya. Jadi kita lebih fleksibel. Tapi sekali lagi, ketika kalau orang gak waktu, jawab aja setuju, ya baru kita terangin. Supaya apa? Tidak ada perdebatan. Next. Nah ini banyak nih, nggak bisa ngomong. Jadi ketika kita follow up, ini follow up ke calon member kita, bla bla bla, bagus, banyak. Aduh, saya nggak bisa ngomong kalau jalan bisnis kayak beginian nih. Nah, kita bisnis ini bisa dijalankan oleh siapa saja tanpa perlu kalian khusus. Ya, caranya apa? Simple, nggak bisa ngomong. Yes, gue dulu sama, gue orangnya pendiam, introvert, dan sebagainya. Kita eh, ngobrol aja calon ke member sama. Jadi kita ngobrol, kita yain aja, samain aja. Supaya apa? Supaya calon member itu nyaman. Oh dulu ini emang nggak bisa ngomong, tapi kenapa sekarang nih kemana gampang aja? Kenapa? Nah bisnis ini ketika ya bahas, oh, misalnya salah satu ke kantor nyoklat misalnya, udah nanti ada yang presentasi bantu. Jadi baru tidak disaran untuk presentasi. Ada apa aja bisa bantu. Supaya apa? Supaya ngelihat dulu, praktek dan jalankan. Ya, dulu saya join ketika September, Agustus. Saya baru presentasi di Januari. Saya yang undang aja tiap hari, undang ke kantor. Saya baru presentasi Januari. Artinya apa? Saya belajar dulu. Nggak bisa saya langsung presentasi, nggak. Saya baru presentasi, terus terang saya baru di Januari. Ini contoh nih, jadi supaya pas ada nggak di bisnis nggak perlu bisa ngomong banyak, nggak perlu juga. Satu, ada kita ada offline-nya ada Zoom-nya ada, yang pastinya ada upline kita yang siap bisa membantuin kita. Biasa seperti itu. Jadi nggak perlu kalian khusus dulu awal-awal untuk awal. Ya, next. Oke, closing. Nah, ini closing adalah sesuatu yang kalau kita cara urutannya, ya, sebelum ada closing biasa ada follow up. Sebelum ada follow up biasa ada presentasi, ya. Sebelum presentasi adalah ngapain ya? Berarti bikin janji. Sebelum bikin janji adalah siapkan data nama. Ini adalah urut-urutannya di marketing nih, ya. Jadi closing adalah finalnya. Ya gimana bisa closing nih? Jadi ketika semua presentasi sudah oke, follow up-nya tinggal oke, follow up udah bagus. Nah, kita biasanya tanya lagi, kita resume lagi, apakah menurut Ibu, jadi ketika tadi ketemu hot button-nya, udah tahu dia butuhnya sehat, ya kita aja bahas closing-nya adalah untuk sehat. Oke oke Pak, Bapak kan punya penyakit misalnya katakanlah diabetes nih. Nah, udah cocok dia diabetes, ya terangin, Bapak untuk terapi diabetes ya minum coklat paling enggak untuk 6 bulan misalnya. Kita sarankan 6 bulan misalnya paketnya platinum. Ya kita misalnya contohnya platinum. Ketika iya ya sudah. Ya, jangan kita balik lagi nih. Kalau dia udah fokus jadi produk, udah kita produk. Jadi eksekusinya mudah, iyanya mudah. Jangan kita ngomong bisnisnya, nanti bertolak belakang gak jadi closing lagi. Ya, itu. Jadi terus tanya lagi nih. Ya, jadi kita kejawab, kita terangin, Pak, ini Bapak untuk terapi ini, ya, Bapak mau ambil apa misalnya, gold atau platinum boleh juga. Kita kasih saran, Bapak paling nggak terapi 6 bulan loh Pak. Bapak mau ambil gold atau platinum nih. Nggak ada pilihan jawabannya. Oh sambil platinum deh. Oke sambil platinum deh untuk terapi 6 bulan. Ya oke. Terus kita tanyakan lagi, Pak, Bapak mau bayar cash atau transfer Pak? Oke saya bayarnya mau transfer aja. Atau kartu kredit dan sebagainya. Nah produknya mau dikirim kemana Pak? Ini salah satu teknik-teknik closing. Ya, jadi kalau closing itu biasanya kita
selalu kasih ya, jangan diulang-ulang lagi. Maksudnya apa? Jangan kalau udah closingnya, ini saya hampir ketemu di setiap domain presentasi, banyak orang ketika udah fokusnya ke produk, udah produk aja, dia masih presentasi MP-nya. Jadi orang jadi ngambang. Eksekusinya kita jadi bingung. Ketika ada orang fokusnya udah ke bisnis, ya closingnya ke bisnis. Oh saya pengen punya mobil. Jelas, kita bicara ke bisnis ya. Kita cerita, udah waktu sekian udah ada yang bisa punya mobil, dia punya rumah, waktu sekian udah bisa punya rumah loh. Ya kita fokusnya ke situ aja. Jangan ngomongin produk lagi. Oh ini produk ini, aduh panjang lagi nih. Jadi closing itu menentukan dari resume tadi. Makanya hot buttonnya itu adalah perlu. Jadi makanya kita harus selalu jadi pendengar yang baik. Selalu mendengar apa yang member mau. Membernya mau ini, kita jawab aja ke sana. Membernya mau ke situ, kita ke sana. Nggak ketemu nanti. Akhirnya nggak closing karena dibiarkan dia tidak ngambil keputusan. Next. Nah, Bapak dan Ibu setelah closing baiknya seperti apa? Nah, setelah join dia diarahkan kalau dia ke bisnis diarahkan dia harus segera mengikuti training. Ya. Kalau dia ke kesehatan, dia harus diarahkan ikut ke SEMKES, seminar kesehatan supaya apa? Dia tahu manfaat produk dan bisa konsultasi. Oke, saya untuk ngomong dia sehat deh. Oh, tepat banget, Pak. Tiap hari Selasa kita ada seminar kesehatan di kantor nih. Bapak bisa tanya-tanya lebih jelas ke dokternya FAI langsung nih. Ini salah satu yang kita bisa berikan dan dia merasa lebih nyaman karena apa? Ada solusi buat dia untuk sehat kembali. Ya. Tapi kalau mereka ngomong ke bisa diarahkan, kita arahkan nih. Salah satunya kita tiap Rabu jam 4 ada fit, ya. Ya kayak hari dari Zoom, kita ada SPG dan sebagainya. Ya kita arahkan. Jadi diarahkan ke mana? Ke sekolah bisnisnya, ke akademi bisnisnya, ke trainingnya supaya apa? Dia lebih menguasai, ya. Nah, terus setelah selesai itu ajak. Jadi bantu, Pak. Kira-kira nih Bapak deh, ada nggak ya yang teman-teman Bapak misalnya dia katakanlah uh, dia diabetes deh. Ada teman Bapak nggak yang kira-kira sama punya problem diabetes Pak? Kalau boleh Pak, kita bantu untuk kenalkan produk ini loh Pak. Dan nggak usah cerita ini buat Bapak. Kita bantu aja dulu. Toh endingnya kalau nanti ya pasti referennya jadi Bapak. Kan dikasih referral adalah yang Bapak tadi yang baru join. Atau Ibu tadi yang baru join. Nah ini tujuan kita apa? Bahwa mereka merasa nyaman dalam satu komunitas dan merasa terbantu. Atau kalau mau bisnis, sama juga. Kira-kira Pak, teman-teman Bapak yang butuh income 3 bulan ke depan, sebulan 15 juta, 20 kira-kira siapa Pak? Boleh Pak tulis teman-teman Bapak, kita akan bantu loh Pak. Ya, dia merasa terbantu dari hal teknik seperti ini. Ya, prinsipnya ketemu customer, ya kita harus jangan sampai rugi. Kita harus dapat data nama baru lagi, data calon member baru lagi, calon prospekan baru lagi. Supaya apa? Kita nggak kehilangan namanya data calon prospek. Ya, dan calon prospek kita supaya akan semakin bertambah terus. Itu next. Oke, Bapak dan Ibu ya, jadi calon member yang sudah dipresentasi hari yang lalu. Coba Ibu follow up ya supaya kita bangun kedekatan ke calon member kita. Ya, mudah-mudahan ya sharing malam ini bisa bermanfaat. Ini adalah bagian ini teknik-teknik yang saya praktekkan juga, ya alhamdulillah ya banyak membantu perkembangan bisnis saya. Dan saya pun juga terus ya belajar terus supaya apa? Jadi di marketing itu tidak ada sesuatu kadang yang pasti. Jadi closing saya resume tadi
Jadi closing juga kita jelasin basic-basicnya. Jadi closing itu juga closingnya beda-beda. Saya pernah punya calon member atau customer saya. Kalau customer itu yang beli produk, dia beli produk saya posting, member juga sih. Cuma dia berjalan bisnis. Saya pernah presentasi produk bla 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 bla. Dia belum ngambil, ya. Nah, pada saat saya ketemu di acara ada kawinan, saya ketemu ke calon itu, nanya, Mas Santo menghadirin siapa nih? Saya dari pihak perempuan, dia dari pihak laki. Nah, hal-hal simpel itu dia tanya, Mas saya jadi produk yang ditawarkan Mas Santo kemarin deh. Nah, ini closing, guys. Jadi closing itu sesuatu yang kadang kita nggak tahu juga. Yang penting runtutannya kita tahu. Jadi kalau bicara closing itu banyak banget terjadi closing. Tapi paling nggak basic ya kita alurnya kita tahu dulu. Nah ketika saya bilang, padahal saat presentasi ini sudah. Pasti tanya kapan mau member, dia nggak pikir-pikir, ya udah kapan mau transfer, saya tunggu transfer, transfer juga. Tapi begitu ada hajatan, ada sebuah pesta perkawinan saya datengin, gara-gara ketemu papasan, dia langsung kontak saya lagi. Dan waktu itu pas itu saya jadi ambil yang dulu yang pernah ditawarkan gitu loh. Nah ini salah satu itu yang terjadi dan banyak lagi di dunia sel kita seperti kita di banyak kan di luar negara. Tapi kita Bapak Ibu kita kuasain teknik-tekniknya dulu gitu. Jadi kayak satu di market itu banyak kita ciptakan di area kecil ya. Kita paling marketing itu ayo kita berusaha untuk mencoba itu jadi pendengar deh yang baik. Semakin kita jadi pendengar yang baik, closingnya lebih mudah. Nah, kebanyakan ya presentasi kita yang menguasai nih. Padahal calon customer atau calon itu pengen cerita juga nih. Tapi waktunya habis kita ngobrol terus, kita terangin terus. Sambil presentasi jarak hanya cerita basic-basicnya aja. Biarkan customer yang cerita. Dan itu closingnya bisa cukup tinggi. Kenapa? Customer itu adalah lebih suka dia cerita. Cerita keluhannya dia apa. Ya, itu. Ya. Jadi ini tips saya ya. Satu, ciptakan daya kecil maka tercipta ya besar ya. Lama-lama kan closing. Kedua, ya, kita jadi pendengar yang baik deh. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui eksekusinya nanti di mana. Ya. Itu saja tip dari saya. Jadi Bapak Ibu, ayo coba mulai follow up yang sudah kita presentasi ya. Kita follow up jangan sampai lebih dari dua hari. Kalau lebih dari 2 hari kita kayak manasin lagi nih. Jadi besi kalau udah dipanasin 100 derajat, manas kedua itu pasti di atas 100 derajat. Ilmunya lebih. Kita harus panasnya 120 derajat. Yang dulu eksekusinya sampai 100 derajat bisa tereksekusi, bisa selesai gara-gara kita menunda, dingin lagi. Wah, itu susah banget nanti follow up-nya. Itu saja. Ya. Itu saja sharing saya dari hari ini ya. Selebihnya kita akan tanya jawab. Oke, terima kasih. Oke, Mbak Diana. Oke, baik. Terima kasih Pak Yanto. Luar biasa untuk tipsnya ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya kepada leader kita, yaitu Bapak Yanto. Namun sebelum ke sesi tanya jawab, saya akan membacakan acara dan juga promo yang akan dilaksanakan oleh FAI ya Pak ya. Silakan. Nah, kita ada promo leader-leader program dengan menciptakan warrior sampai dengan tanggal 30 April ya. Dan Bapak Ibu tentu akan mendapatkan trip ke USA secara gratis ya. Untuk info lebih lengkapnya nanti bisa menghubungi yang mengundang Bapak Ibu malam hari ini. Selanjutnya nih Bapak Ibu jangan lupa untuk mengikuti giveaway kita ya. Ada hadiah
Flavano Suite untuk satu orang pemenang. Nah, ada syaratnya yaitu dengan mengikuti, like, dan juga memfollow sosial media kita seperti Instagram, YouTube, kemudian Facebook, dan juga uh, Telegram ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita ada business preview dan recognition of the star di hari Minggu tanggal 27 Maret jam 2 siang. Acaranya di Jakarta Design Center di Lotus Room. Pembicaranya ada Bapak Aris Hendrawardana, Bapak Adam Yusvan Edwin, Ibu Melani, dan juga Ibu Lina Kosasi. Nah, tiketnya berbayar 20.000 ya Bapak Ibu ya. Segera dapatkan tiketnya karena ini sangat terbatas. Kemudian nanti kita di hari Selasa tanggal 15 Maret jam 2 siang di kantor pusat FAI akan ada seminar kesehatan bersama Dr. Winda Olivia Panjaitan dengan judul Cocoa Flavano untuk stroke. Jadi mari ajak para calon member dan juga member yang sudah bergabung di FAI untuk ke kantor ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya di malamnya nanti kita ada business review bersama Bapak Ali Budiman tanggal 15 Maret jam 8 malam. Linknya sama ya Bapak Ibu ya seperti malam hari ini. Dan kemudian nanti kita ada di hari Sabtu tanggal 12 Maret jam 13.30 bagi warga Kota Pekanbaru bisa mengikuti Forever Income Training bersama Bapak Adam Yusvan Edwin dengan judul Start Your Engine dan juga ada mohon maaf terputus ya. Kemudian ada business preview dari business preview sebentar. Saya akan tampilkan ya. Oke. Nah, business preview bersama Bapak Adam dan juga Bapak Yayan tanggal 13 Maret hari Minggu jam 13.30 di Alfa Hotel Pekanbaru Riau. Nah, itu dia tadi adalah acara-acara ya dan juga promo yang begitu menarik yang FI berikan untuk Bapak Ibu. Oke, selanjutnya mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Bisa dengan menyalakan mikrofonnya. Oke, baik. Saya coba putarkan video dulu ya Pak Yanto ya. Ada promo dari FAI yaitu trip ke Korea. Ya, sebentar. Oke, itu dia tadi adalah promo yang FAI berikan untuk Bapak Ibu ya, ada trip ke Korea secara gratis ya. Baik, selanjutnya mungkin ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu. Halo. Oke, sepertinya sudah cukup jelas ya Pak Yanto ya. Siap. Ada dari Bu Berarti Listi. member FHW sudah pada pinter-pinter nih kayaknya nih. Luar biasa. Ada dari Bu Listi nih penjelasan Pak Yanto luar biasa dan sangat jelas. Go Legend, Go Freedom. Terima kasih Thank sharing you. ilmunya. Info dari Ibu Listi Ratu Bandung ya. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Yanto sebelum saya akhiri. eh Kebetulan sih sudah ini ada sebagian trip-trip aja sih. Jadi follow up itu perlu karena terjadi closing karena ada follow up. Ya, semakin
banyak follow up, berarti semakin banyak presentasinya. Ya, semakin banyak presentasi berarti semakin banyak daftar namanya. Semakin banyak daftar namanya berarti ya ke siapin listnya. Itu kan urutan di dunia sales, di dunia closing. Nah, itu yang biasa kita lakukan. Nah, semua itu akan terjadi ketika kita ujungnya ada jam terbang. Semakin sering presentasi berarti jam terbang kita akan naik. Ya, kalau sering presentasi, follow up-nya juga makin tajam. Nah, hasilnya bisa maksimal. Itu saja, jangan lupa juga selalu, karena di bisnis ini walaupun nggak bisnis, ada bisnis yang bisa mengundang. Hari Selasa jangan lupa ya, undang ke kantor, kita ada Semkes ya oleh Dr. Winda. Itu seminar yang luar biasa ya, ilmunya banyak banget. Terus malamnya kita ada ini juga, ada bisnis itu juga dari BP online Zoom, Pak Ali Budiman luar biasa, warrior juga beliau. Nah, Rabunya kita ada bisnis presup di kantor. Jam 4 kita ada fit, malamnya kita ada bisnis. Ya, jangan lupa 27 Maret ya itu luar biasa, kita FAI ada bisnis preview ya. Tempatnya di GDC. Undang teman-teman calon mitra-mitra. Nah, pastikan kita ada di sana dan pastikan siapa yang peringkat star, ini kabar bagusnya akan dikasih cash reward langsung, nggak nunggu satu. Ini ada satu perusahaan yang luar biasa, artinya rank kita nggak nunggu tahunan lagi, siapa yang achieve star, uangnya langsung dikasih. Buat apa? Baik banget keperluan. Mau DP motor bisa juga, beli handphone bisa juga. Banyak deh keperluannya. Makanya teman-teman, Bapak Ibu-ibu segera achieve star, termasuk saya juga untuk paling nggak kejar star cepatnya. Ya, karena sekarang ini rank kita sama ya, baru tertentu saja udah achiever star atau bahkan lagi ada yang mau warrior. Nah, teman-teman, terima kasih ya atas apa ya yang datang di hari ini di Fit yang sifatnya kita saling belajar, saling mengisi, saling menambah wacana dalam dunia marketing, dalam dunia sales. Itu saja yang saya sampaikan. Sampai ketemu di Oke, baik. Terima kasih Pak Yanto ya, luar biasa sekali untuk materinya hari ini. Kita ketemu lagi ya Bapak Ibu di acara minggu depan di dalam acara seminar kesehatan Dr. Winda secara offline dan juga acara Zoom bisnis preview di hari Selasa nanti ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai terlewatkan. Tetap terus ikuti sosial media kami untuk mendapatkan info-info terupdate. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih. Terima kasih Pak Yanto, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Malam semua. Pak Yanto. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.